Tapi emang setahu aku emang nggak terlalu tinggi sih. Oke. Ada yang nanya ini nih Bill, seru. First impression satu sama lain gimana? Kayak siapa dulu nih? Lu lah. Jadi gua ketemu lu. Iya boleh boleh. Oke, jadi kaget guys. Kalau nggak salah di percakapannya ada kan kayak apa gua ngomong, itu adiknya Kevin bukan sih? Itu gue beneran kaget guys. Terus pas lagi behind the screen-nya BTS-nya, gue ngobrol-ngobrol sama Kendrick. Lu adanya Kevin bukan sih? Dan ini orang denial. Bilang bukan lah, bukan. Kevin siapa? Pura-pura nggak kenal gitu guys. Terus gue dengan bodohnya gue percaya guys. Lah, kukira kan udah kayak lu udah denger dari banyak orang gitu loh. Jadi kukira Nabil ini kan temennya banyak. Jadi udah denger dari banyak orang, ya aku bercandain dikit. Ternyata beliau tidak tahu. Ya aku nggak expect gitu loh. Nah, ini emang jangan terlalu percaya sama orang lah guys. Apalagi orang baru dikenal. Ya boleh boleh. Itu kesimpulan yang Pelajaran penting, pelajaran hidup terpenting kayak. dan sampai ditawarin permen terus dijual lagi ya. Jangan sampai sih. Untungnya gue belum pernah. Bill, emang nggak ada orang yang berani nawarin orang dengan tinggi 183 gitu. Swear loh. Astaga. Tinggi banget aja. Pokoknya aku pertama kali ketemu Nabil itu kayak, wah ini orang tinggi banget, pengen aku jadi orang kayak tinggi gitu, Pak. Tapi keren. Aku asli Semarang guys. KTP-nya aja sih Semarang. Orang tua juga dari Jawa Tengah. Tapi mostly aku hidup di Jakarta. Ya gitu lah. Dia mau berapa lama Bill live-nya? Ya paling 5 menit lagi dah nih selesai. Ya udah 5 menit lagi selesai. Aku sekalian ngabisin makanan. Iya. Kayak Mayanya baca hati yang mana. Nabil saudaraan sama Nabil ta, soalnya sama-sama gede. Gimana jawabannya? Enggak dong. Spoiler, kamu sampai top berapa gitu? Di NTU ada seblak nggak? Ada nggak tuh kayak? Buset, siapa yang nanya aja? Di NTU sebelah gak ada pak. Coba tanyain ke Nabil, dia ngerasa mirip itu nggak sih? Soalnya suaranya mukanya mirip banget. Haha. Gimana? Mirip nggak? Sama siapa? Sama Nabil itu season 1. Enggak sih. Menurut gua nggak terlalu mirip malah. Jauh ya. Jauh. Jauh. 9-12. 6-12 lah. 6-12. Setengahnya mirip aja. Boleh lah. Atau spesies aja. Spesies manusia. Solusi ya. Apa saja suka duka kalian dalam berkuliah sejauh ini? Bagaimana? Suka duka. Wah, kalau aku ini sih Apa kayak tuh? kadang aku keteteran sama tugas aja. Tugas. Karena kalau di FKW itu hampir tiap minggu ada tugas. Tugas gitu biasanya disuruh ngapain, Bil? Maksudnya bikin esai atau ngerjain soal? Sih kalau tiap minggu tuh ada ini bikin esai terus dipresentasiin. Hampir tiap minggu sih tergantung lagi modul apa gitu kan. Nah biasanya aku tuh suka nunda-nunda gitu. Ini nggak baik juga sih sebenarnya. Karena aku tuh ngerasa gampang gitu ngerjain. Oh esai ini materi ini gampang gitu. Cuma nggak aku lakuin. Cuma di otak doang. Oh ini nanti tulis gini. Tapi realitanya malah keteteran tetap aja.
Oke lah. Pernah nggak sampai telat ngumpulin atau nggak pernah? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Ayo, apa? Mantap ya. Ya, siapa? Di NPO gak ada cimol ya, tolong ya. Sebenarnya aku pengen sih coba, cuma ya sudah lah, mau gimana. Motivasi apa masuk FK? Ayo, kenapa harus FK? Motivasi ya? Mm-mm. Tahu sih. Eh, nanti deh, jawab nanti deh. Lagi mikirin deh. Mm-mm. Satu menit lagi end live nih, Bel. Oh iya, udah 4 menit ya? Mm-mm. Gue extend 5 menit lagi berarti. Matkul favoritnya apa? Ayo. Matkul favorit? Mm-mm. Ditanya nih, satu sentence banget. Eh, apa ya? Saraf guys, saraf jiwa. Kenapa suka saraf anjir? Saraf. Jadi saraf tuh ya kayak namanya, kita belajar saraf-saraf terus jiwa. Jadi jiwa tuh kita belajar apa ya, jiwa kayak proses pikir manusia gitu. Kayak ya kita misalnya belajar kelainan kejiwaan, proses pikir apa otak gitu guys. Apa yang membuat itu menarik buat kamu? Kenapa kau nggak sistem motorik? Kenapa nggak sistem gerak? Kenapa nggak sistem pencernaan segala macam? Karena kita mikir gimana cara kerja otak untuk mikir. Nangkep gak tuh? Nangkep gak lo? Nangkep lo? Kita berpikir gimana cara kerja otak untuk mikir. Make sense. Tapi kayak aku masih, karena aku nggak pernah lihat matkulnya, aku nggak bisa dapat justificationmu suka pelajarannya itu. Ya sudah. Tanyain di kedokteran ada MTK nggak gitu. Nggak ada guys. Tapi fisika pernah ada sekali. Fisika ngapain aja di kedokteran? Fisika tuh kalau nggak salah apa ya? Ini belajar gimana gelombang suara di telinga sama cahaya bisa direfraksikan di mata. Ya simpel aja sih sebenarnya. Simpel sih. Tapi udah jadi deh, nggak usah. Oh, MTK nanti mungkin dipakai ya buat ngitung dosis. Pasti sih, pasti. Pasti. Ya MTK Buat aja. lah ya intinya. Kalian suka MTK nggak? Suka dong, suka MTK. MTK ya. MTK sih bukan ini ya forte gue, jadi agak malas sebenarnya. Kalau IELTS nilaiku 8,0, 8 pas lah itu. Oh, Kebetulan. Agak kurang sih sebenarnya. Mungkin bisa lebih tinggi tapi nggak tahu lah. Ya kan? Jam efektif belajar kalian jam berapa? Dan apa ganti-ganti atau tetap? Ayo. jam efektif belajar ya. Kalau aku tuh biasanya sore sih. Karena aku kadang kalau belajar kalau lagi bosan keluar gitu ke kafe buat ngopi. Terus habis sore aku pulang ke rumah. Nah kan pulang ke rumah tuh nggak belajar sekalian refreshing bentar kan. Terus pas nyampe rumah otakku udah fresh lagi, aku belajar lagi malamnya. Biasanya gitu guys. Tapi lu pernah nggak kayak coba belajar dari pulang kuliah sampai malam terus tidur terus besoknya kuliah? Full gitu ya? Enggak sih, nggak kuat kayaknya gue. Nggak kuat pak, nggak kuat. Tapi nggak kuatnya karena lu bosen atau nggak kuat karena gimana? Jujur karena bosan, bener-bener karena bosan. Kayaknya gue ngerasa gue tuh gampang bosan juga kan. Makanya lu perlu ke kafe biar bisa
ketemu orang-orang. Iya, Atau selain kopi, habis itu kan perjalanan lu dari kos ke kafe itu kan nggak belajar, jadi ada waktu refreshing kayak gitu. melihat dunia. Iya, iya, iya. Weh, Nabil kok ganteng, sering-sering live ya. Ah, Anda dicariin kawan. Aku usahakan guys. Jadi ceritanya gini guys, Nabil itu sungkan karena kalian belum menunjukkan interestnya kepada kalian. Coba kalian rusuin gitu ya IG-nya Nabil, langsung dia live tiap hari. Gila, begitulah. Nggak tiap hari juga lah. Tiap hari dia, kalian paksain aja Nabil live tiap hari, bisa dia mah. Nggak. Ya gitu lah. Udah 5 menit Bil, extend lagi nggak? Extend lagi 5 menit lagi. Boleh, boleh, boleh. Berarti aku nge-refresh lagi nih. Apa? Twitter. Kan berdua kuliahnya pakai beasiswa atau enggak? Kalau iya beasiswa apa dan gimana cara kalian apply beasiswanya? Jadi for your reference, aku kuliah pakai beasiswa. Beasiswanya namanya BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Cara apply-nya itu aku tinggal kasih sertifikat untuk dikurasi sama pemerintah. Nah kalau mereka setuju ya nanti aku dikasih. Nah tapi kalau Nabil nih bagaimana ini? Saya tidak pernah mempertanyakan. Kalau aku nggak nggak beasiswa. Oh, tapi kamu dulu Fun fact guys, fun fact. ya, Kalau misalnya kalian ngambil BIM, juga bisa buat dalam negeri guys sebenarnya. Aku juga baru tahu. Sebenarnya dari tahun awal aku tuh udah bisa sebenarnya. Dari 2023 berarti. BIM angkatan 2 kan. ya dari 2022 itu udah bisa. Jadi itu baru transisi, itu baru ada yang dalam negeri, yang apa, yang tingkat 2. Nah, Jadi kalian kalau mau nyari-nyari beasiswa, salah satu optionnya BIM ini sih. karena BIM ini lumayan versatile, luar negeri ada, dalam negeri pun ada gitu. Yes. Tapi lu dulu lewat SNBP atau SNBT, bro? SNBP. Oh, berarti udah gak protes segala macem ya. Mm-mm. Mantap. Kayak sertifikat apa? Sertifikat rumah bisa nggak? Boleh, Iya. boleh. Cuma harus dikurasi. Kalau nggak lolos kurasi ya sudah ente sertifikat rumahmu di tangan pemerintah. Angkatan 23. Mm-mm. Alasan ikut COC season 2 apa Bill gitu ada yang nanya. Karena aku kelewat guys season 1. Aku nggak baca. Aku kemis informasinya. Sebenarnya aku dihubungin juga yang buat season 1. Cuma aku kelewat guys informasinya. Jadi ya udah ikut yang season 2 deh. Loh, berarti sebenarnya Anda sudah dikontak tahun lalu buat acara ini. Betul. Tapi ada yang tidak baca chat. Jadi ya sudah lah. Terus lo tau gak hal lucunya apa? Apa? Yang kontak gue di season 2 tuh orang yang sama yang kontak di season 1. Jadi chatnya masih aja, di atasnya masih ada. Parah. Nabil parah. Tapi harusnya lu kalau ikut season 1 berarti ketemu kembaran anjir sama Nabil. Nah itu justru gue bingungnya nanti panggilan gue sama Nabil nih apa nanti yang bedain. Masa Nabil sama Nabil? Jangan nanti gue ganti nama panggilan. Ya udahlah gak apa-apa lah ya. Sertifikat pelantikan boleh nggak Bill? Kira-kira kalau buat beasiswa gitu boleh nggak Bill? Pelantikan apa guys? Nggak tahu, sertifikat pelantikan aja. Mungkin pelantikan kepala daerah atau nggak ketua kelas bahkan. Nggak ada yang tahu loh. Ketua RT sih bisa kayak. Ketua RT bisa ya. Bobotnya tinggi dia. Ada value-nya. Tuh. Nabil kok jenggotnya tebel? Karena belum dipotong guys. Jadi minusnya berapa kacamata?
Minus. Gue sebenarnya punya kertasnya nih, bentar ya. Kita unboxing guys. Unboxing kotak kacamata. Oh, never mind. Kayaknya hilang deh. Itu kalau nggak salah minus 2 gitu. Sama ada silinderisnya juga. Loh, silinder kan berapa loh silindernya? Silinder 2 juga kalau nggak salah. Lah, ini nggak mau coba lasik itu apa laser mata atau apa? Kalau lasik tuh kalau nggak salah kan ada ini ya, batas minusnya. Kalau di bawahnya nggak direkomendasiin. Setahu aku gitu sih. Oke, menarik. Aku masalahnya masih minus 1,25 ya, atau mungkin naik 1,75 sekarang. Jadi ya nggak seberapa pengaruh. Nggak apa-apa, masih bisa pakai kacamata kok. Masih belum berat kacamata ya. Udah, Bisa sertifikat internasional SMP. SMP bisa nggak kan? aku dulu nyertain aja sih yang SMP, tapi aku nggak tahu sertifikat mana yang memberikan pengaruh terbesar ya. Jadi nggak bisa ngomong yang mana yang pengaruh. Ya memang internasional tuh bobotnya paling besar sih harusnya. Nah, tapi tergantung juga. Kalau misalkan kamu main asal ikut lomba internasional, Iya. Tergantung penyelenggaranya juga. iya, kayaknya juga penting itu penyelenggara. Gitu. Pengen punya jenggot kayak Nabil juga gak? Pengen, tapi jenggotku cuma ini 3, cuma ya 3 rambut. Kapan aku bisa kayak hutan gitu? Gak bisa lah. Pak Sesen BP cantumin sertifikat gak biar? Iya. Aku cantumin 3 guys. Coba di list. Yang pertama tuh ini medal silver fisika OSN tahun 2021. Terus yang kedua tuh aku masukin KSR, absolute winner KSR fisika tahun 2021. Terus yang ketiga itu aku cantumin best physics untuk lomba ini match spin di UNER. Loh, kamu ikut match spin dong? Iya. Dan berarti tiga-tiga physics guys. Jadi kesimpulannya apa? Physics masih bisa masuk FK. Kalau di physics jago math, nggak harus biologi, nggak harus kimia, apa aja. Karena OSN tuh bobotnya besar. Lomba-lomba dari prestasi itu mereka benar-benar mengkonsiderasikan. Kacau. Bro, persiapannya begitu ya sudah. Langsung speedrun aduh. Speedrun ya, sempet-sempetnya. Salah. Makanya Nabil tuh konsisten guys. Kalau Anda hamin satunya nonton F1, ya sudah. Kak, Kalian masih isinya Leclerc, Verstappen semua. Kamu tapi nonton F1 nggak, Bil? Filmnya enggak. Kalau filmnya nonton, cuma kalau lomba F1 highlights segala macam gitu. aja. Leaderboardnya gitu. Jagoin tim yang mana, bro? Joshua jago sih timnya Joshua. Timnya Joshua. Bukan yang season 1 maksudku. Oh, iya, F1. Apa aja lah. Apa aja. Ya sudah lah. Ada yang tanya lagi, cara survive di awal tahun kuliah versi anak teknik sama kesehatan. Kalau yang kesehatan gimana kawan? Kalau kesehatan nih emang agak susah ya guys ya, karena transisi dari SMA ke kuliah itu berasa banget. Kalau misalnya kalian kuliah pakai pace pas dari SMA,
itu bakal susah banget buat ngejar nilainya. Jadi memang awal-awal itu kalian pasti ngerasa nggak nyaman dan itu normal guys menurut aku. Semua orang pernah itu. Satu tuh pasti semua orang pernah itu. Satu tuh pasti nggak nyaman awal-awal masuk kuliah FK gitu. Jadi intinya ya kalian wajarin aja gitu rasa nggak nyamannya. Karena semua orang seharusnya ngerasain hal yang sama. Jadi Tapi sejujurnya juga teknik kayak gitu tau Bil. Kayak kalau menurutku sih semua kuliah pasti bakal pace-nya lebih cepat daripada SMA, dan itu yang akan menjadi downfall-nya buat maba-maba, ya gak sih? tuh, Tapi ya sudahlah, kuliah ya kuliah aja lah ya. Jangan lupa jalan makan, juga ya. jangan lupa ke kafe kalau kata tante. Opsional sih itu guys. Siapa tahu kewajiban. Terus apa lagi? Udah 5 menit katanya. Gimana, extend lagi nggak? Extend lagi, gas lagi. Ada yang candu. Pas daftar SNBP aja cantumin ini udah habis. Patofisiologi belajar belum Bi? Udah itu udah lewat. Udah lewat, gampang ya. Gampang banget ya. Bisa bahasa Jawa nggak? Bisa bahasa Jawa nggak? Bisa guys. Kalau ngedengerin bisa. Dengerinnya bisa. Bisa. Tapi kalau ngomong susah. Loh. Why? Karena biasanya gue nguping dari orang tua doang. Nguping, Pak. Iya, mungkin kalau di IELTS versi bahasa Jawa, listening bahasa Jawa gue tuh bisa 7 8 gitu. Tapi speakingnya mungkin 3 kali. Walah. Gak lah, separah 3 men. Paling ya 6. Nabil orang Minang, ditanya tuh loh. Minang, wah jauh kali gitu. Nabil tumben live. Iya sih, ini diajak Kendrick tadi. Sebenarnya gini guys, aku tuh pengen lihat Nabil live, aku pengen jadi viewernya kayak kalian. Cuma Nabil nggak pernah live gitu loh. Ini kita buat Nabil kecanduan biar dia live terus tiap hari. Terus aku yang jadi viewernya kayak kalian. Loh, senyum kan? Gila. Biar nanti lah. Ramein Instagramnya Nabil. Kalian ramein DM-nya biar dia tuh Tapi gue nggak bisa ngejanjiin guys gue bakal sering live atau depannya bakal live lagi atau enggak. Ini purely karena gue iseng aja sebenarnya. Ngiyain. gue sih paksain ya guys, kata gue sih paksain, karena kalau ada paksaan tuh dia ada niatan, menurut gue sih gitu. TikToknya rusuhin, teman-temannya Nabil dirusuhin semuanya. Itu Nabil suruh live. Ya begitulah. Sekian dan terima kasih. Yang Kendrick meracunin Nabil, bener banget. Padahal ini jarang tuh. Tapi sih gue rasa belum ya, racunnya belum masuk sih ya guys ya. Sabar aja, nanti kan teracuni. Ada yang menarik nih Bill. Menurut kalian kepintaran seseorang dinilai dari apa? Anda tanya. Di faktor ya. Tahu gue emang banyak faktornya. Coba sebutin gimana? Baca aja sih di jurnal itu. Oh, tanya Google ya sudah lah. Oke. Extend sampai 1 jam iki. Low expand. Dari ini Nabil extend terus. Salah atau Nabil ya. Kalau boleh pilih kekuatan, kalian mau pilih apa? Nabil mau pilih apa tuh? Aku pengen jadi besar ya. Kekuatan ya. Gue tuh terobsesi sama ini perjalanan waktu. Kayak
gue berandai-andai gue punya kekuatan bisa balik ke masa lalu atau ngintip masa depan gitu guys. Loh, tapi lu cuma mau ngintip atau mau berada di masa depan? Ngintip aja ngintip. Penasaran banget, nggak sabaran banget nih sama masa depan. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Tapi perjalanan waktu kalau misalkan lu disuruh pilih ya, rasanya kayak lu cuma boleh balik ke masa lalu atau pergi ke masa depan atau ngintip. Ngintip Lu ya. bakal pilih yang mana? Ngintip Ngintip ya. Gitu. Berarti yang masa lalu biarkan berlalu ya ceritanya. Masa lalu nggak bisa diapa-apain guys. Iya, fair enough. Lalu tuh dijadikan pelajaran aja. Tapi kalau kekuatan bukannya paling enak itu ini Bang. Apa? Namanya hidupnya selamanya gitu. Gimana tanggapanmu? Wah, hidup selamanya. Mm-mm. Ya, hidup. Kalau selamanya itu apa ya? Menurut lu bakal enjoy kalau hidup selamanya? Enggak, tapi bukan berarti maksudnya kayak lu bisa mengakhiri sendiri gitu. Tapi lu punya kesempatan buat hidup dengan jangka waktu yang sangat lama, sangat amat lama. Ya, harus sih. Nah, tapi kan basically sama kayak yang lu pinginin. Bedanya, gua bisa melihat masa depan yang kayak lama tapi gua rasain. Kalau lu kan cuma ngintip gitu. Ah, gimana? Jangan nanti masuk berita juga di dewa-dewakan gua karena udah mati. Iya sih, very nah, boleh. Kecuali semua orang bisa hidup selamanya. Itu overpopulasi yang dulu. Nah, itu bukan cek kekuatan dong, kewajiban dong. Jadi rumahnya lagi hujan. Lagi hujan kan? Kagak. Di sini terpantau kering Sahara. Tapi di gua emang ada keresap-keresap gitu sih. Mungkin itu suara apa? AC atau kipas. Begitu lah. Pas kita. Biasa kan mikrofon kalau sensitif seperti itu. Kipas laptopmu mungkin nggak ada yang tahu. Jadi makannya nggak selesai. Ini aku harus bacain pertanyaannya buat Nabil gimana caranya selesai aja. Aku nggak Pertanyaan apa lagi guys? Ini definisi sukses menurut kalian apa? Coba lu dulu, gua makan. Lu dulu kan? Biar habis ini makanan. Biar gua nyontek jawaban lu. Ya boleh. Definisi sukses gua pokoknya lulus terus dapat kerja digajinya cukup buat melakukan kehidupan sehari-hari. Oke. Gua udah sukses. Sama guys. Ditambah satu lagi, bisa bermanfaat dan bisa membantu orang lain. Tapi kan kalau itu gimana caranya lu mengukur kalau lu udah bermanfaat? Kalau gue misalkan gue dokter, gue operasi, gue nyelamatin nyawa dengan bantuan Tuhan gitu kan, dengan bantuan Allah. Itu gue udah membantu orang. Oke. Fair enough sih. Karena memang Anda dokter sih. Iya, memang tujuan pekerjaan gue. Iya. Ya kalau itu berarti bukan. Udah. Kalau kuliah di Indo kamu mau masuk jurusan apa dan apa? Kalau Nabil kebalikannya, kalau kuliah di LN mau masuk jurusan apa dan di mana? Aku, Ya, kalau misalkan dulu keluar maunya kemana dan jurusannya apa? fun fact dulu aku lumayan banyak ngambil univ luar negeri guys. Tapi Dan kebanyakan tuh ngambilnya computer science atau enggak engineering. Karena aku olim fisika kan, yang berhubungan sama fisika tuh ya kalau nggak komsai ya paling kalau nggak engineering ya paling komsai gitu. oh,
Jadi dulu aku prinsipnya kalau mau lanjutin fisika sama math, aku keluar negeri karena menurut aku opportunitiesnya ya, mungkin sedikit lebih unggul ya kalau misalnya di luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya dalam negeri, menurutku aku mending ngambil FK aja karena ya, kebetulan FK itu emang cita-cita aku dari kecil. Gue Aku juga suka jadi dokter ya sebenarnya. Iya gitu deh. jadi spesialis apa Bel? Kira-kira. Spesialis ya. Dan gue tiap ditanya mau jadi spesialis apa pasti jawabannya ganti-ganti. Kalau sekarang Sekarang kalau kemarin tuh gue jawabnya apa ya, kemarin anestesi, tapi kalau sekarang ortopedi lah mungkin. ortopedi. boleh. Tapi kalau kenapa kok lu nggak mau coba FK di luar? Nah itu pertanyaanku. FK di luar ya. Nah ini mana atau di mana gitu? gue juga sempat kepikiran kan, cuma ada beberapa konsiderasi. Kalau misalnya kuliah di FK, yang pertama itu mereka tuh relatif lebih lama, ya meskipun nggak semuanya lebih lama itu. Karena contohnya di USA itu ngambil medical study itu jauh lebih lama dibandingkan di Indonesia. Terus yang kedua, udah lama nih kuliahnya di luar kan. Kalau mau balik kerja ke Indonesia harus ada penyetaraan guys. Karena kuliahnya kan di luar negeri. Kasus-kasus kedokteran, kasus-kasus klinis di luar negeri itu kan bisa jadi nggak sama di Indonesia, makanya harus ada penyetaraan. Karena kan negara kita itu tropis. Kalau di luar negeri, contohnya di USA itu kan bukan tropis. Jadi bisa dibilang kalau kuliah kedokteran di sana itu kita tuh minim belajar penyakit-penyakit tropis guys. Itu salah satu contohnya aja sih. Jadi intinya kalau misalnya kuliah kedokteran di luar negeri, tapi mau kerja ke Indonesia, itu banyak waktu yang kebuang sih menurut aku. Soalnya emang kalau mau kuliah kedokteran di luar negeri dan mau kerja dan stay di sana, itu mungkin masih oke sih. Jadi kalau mungkin rancangan persiapan programnya terus akhirnya sukses, ya udah gue tinggalin PTN-nya karena dapat kesempatan beasiswa. Justru malah PTN-nya gue gak dapat beasiswa. Ya gitu aja sih. Maksudnya alasan pengambilan NPU dibanding PP menurutku. Ini ada lagi nih yang ditanya. Jika Anda diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apa yang akan Anda ubah? Gimana? Sebenarnya ini paradoks ya. Kalau ke masa lalu lu ngelakuin hal yang beda, ada dua kemungkinan guys. Ini versi time traveler yang mana? Kalau yang Marvel kan nggak bisa ngubah timeline yang sekarang kan. Kan kita nggak tahu konsep time travel bagaimana. Tapi katakanlah ya, kalau misalkan lu balik ke masa lalu, lu memperbaiki apapun itu atau enggak lu menambahkan apapun itu dan tidak akan berefek terhadap kelanjutannya, apakah akan lu ubah atau enggak? Kalau misalnya bakal berubah ya? Enggak bakal berubah. Jadi kayak nggak bakal berubah. Iya, jadi benar-benar literally nothing happen, nggak ada yang sadar lu ubah, nggak ada yang sadar apapun. Menurut gua hal terbaiknya gak usah ngapa-ngapain. Daripada buang tenaga dan energi. Karena dari misal pun kalian melakukan kesalahan, ya. Kesalahan itu ada sisi positifnya, dapat pengalaman. Dan alasan lu mau berubah kan karena ada sisi negatifnya. Iya. Padahal kalau misalnya kalian rubah, mungkin sisi negatifnya nggak muncul. Tapi sisi positifnya juga nggak muncul. Kalian nggak akan belajar dari kesalahan kalau misalnya kalian nggak berbuat kesalahan. Ya begitulah ya. Jadi intinya a waste of time sih kata aku. Ngapain lalu berubah? Rate seberapa susah masuk FKUI dan rate seberapa susah masuk NPU. Kalau FKUI dulu, ayo maba sih.
Tapi menurut gue nih penilaian dari gue nggak apa kurang objektif sih, karena kan gue cuma masuk dari salah satu jalur, sedangkan ada banyak jalur ya. Betul. Mungkin kalau SNBP itu uh, chance-nya itu emang ya kecil ya gitu ya. Karena kan yang biasanya diambil itu yang ranking satu paralel sekolah, terus yang punya sertifikat-sertifikat tertentu gitu. Dan itu memang kalau misalnya dibandingin dari teman-teman sekolah kalian, memang kan yang diambil satu dari ratusan orang guys. NDP itu paling paling sulit menurut aku. Dia yang lumayan, yang nggak terlalu dikit, yang nggak terlalu banyak apa namanya. Ya pokoknya yang bisa lebih gampang itu menurut aku SNBT sih. Karena BT. iya, karena kalian diberikan waktu persiapan kan. Nah, tapi kalau mandiri gimana? Susah nggak menurut lo? Kalau mandiri ya, mandiri itu jujur yang diambil dikit banget sih. Mungkin karena diambil dikitnya tuh ya lumayan lebih sulit mungkin dari SNBT ya. Oh, berarti kuota terbesar itu tetap SNBT ya, Mas Yan? Iya, iya SNBT itu paling besar. Oke, insight baru yang aku nggak pernah kepikiran. Menarik. Ya, aku coba. Ya, tapi kalau ke NTU itu sebenarnya tergantung. Kalau kalian mau masuk ke NTU full payment, menurutku gampang. Asalkan nilai kalian memenuhi standar, memenuhi minimal, itu gampang. Tapi kalau kalian mau masuk ke NTU dengan beasiswa, yang mana menurutku lebih worth it, itu baru yang akan ada persaingan dengan orang-orang. Dan persaingannya kalian itu nggak cuma orang-orang Indo, tapi juga orang-orang negara ASEAN. Itu kalau kalian ngambil beasiswanya dari pemerintah Singapura. Itu kalau kalian ngambil beasiswa yang BIM itu, ya saingan kalian sama berapa ribu orang di Indonesia ya, berapa juta orang di Indonesia yang memang daftar buat BIM. Jadi ya semangat sih kata aku. Gak bisa bilang susah, gak bisa bilang mudah juga. Terus tips biar gak bosan belajar, kata Nabil ke kafe tadi, atau ganti atau enggak sekarang? Ya cari distraksi dikit lah kalau misalnya ada bosan. Tadi distraksi. Ya, mungkin kalian sering dengar kali ya Pomodoro apa Podomoro atau Pomodoro ya? Ya Pomodoro ada. Pomodoro ya. Ya itu menurut aku lumayan bagus sih. Cuma Pomodoro versi aku ya sama sih. Ya intinya 30 menit terus istirahat ya 5 menit 7 menit cukup, lanjut lagi. Pomodoro ya bener guys. Mbak Instagram, nggak TikTok gitu gimana kawan? Kalau ada link ya. istirahatnya TikTok. Nah, udah direkomendasiin ya guys ya. Karena takut 30 menit TikTok, 5 menit belajar. Atau bahkan 5 menitnya hilang. Atau bahkan full TikTok ya, nggak ada belajar ya. Iya. Ya sih betul. Metode belajar jadi Pomodoro kalau Nabil. Gitu. Dan terbukti ya guys, kalian coba lihat IPK yang Nabil. Itu hasil Pomodoro versi Nabil. Itu Pomodoro yang kurang efektif guys. Nah, Kalau lebih efektif lagi, mungkin bisa lebih bagus lagi kali ya. mungkin nggak ada yang tahu. Tips menghafal. Lo ada tips menghafal nggak kayak? Udah, diulang-ulang terus saja. Jadi teknik belajarku ya diulang-ulang terus saja. Udah kayak kerja. Ulang ya, repetition ya. Repetisi. Versi terjadul dari teknik belajar itu. Gimana? Saya besar dengan cara itu dan selama ini tidak merasa salah, jadi ya sudah lah. Ada teman yang udah kalian kenal dari lama nggak di COC Sunduk ini? Banyak banget. Aku malah cuma kenal beberapa dah. Bisa dihitung jari, tambah jari kaki. Aku juga bisa dihitung jari sih, cuma atau kenapa tadi bilang banyak ya? Ada lah. Mungkin yang banyak.
Kalau yang paling lama banget dari dulu banget tuh ini guys. Siapa ya? Lutfi itu David Go ya? Oh, David Go kayaknya. Jadi aku sama David Go itu dulu pernah lomba INSO tahun 2016. Di situ sebenarnya masih belum terlalu kenal, tapi masih satu lomba gitu guys. Nah, tahun depannya lagi, aku sama David Go itu ikut lomba lagi ke USA. Nah, di situ tuh persiapan lombanya, karantinanya itu 2 bulan atau 3 bulan ya sih. Dan aku sering main sama David Go. Jadi dulu tuh kami deket banget. Aku sama David Go tuh deket banget guys pas SD. Keren sih. Loh, benar. Kenapa kamu ikut IMSO tuh? Saya kira pindah fisika. Kenapa nggak IGSO aja? Kenapa nggak IPA? Kenapa pindah fisika SMA-nya? Ya terserah kenapa pindah IPA atau nggak kenapa kok nggak dari dulu IPA? Oh, dan aku dari SD emang IPA sih. Kalau IMSO tuh kan ada math, ada science-nya guys. Kan International Math and Science Olympiad. Ada bidang math, ada science ya. Nah, aku pas SD itu emang udah dari SD ngambilnya science. Terus SMP kan masih science sama sosial sama math ya. Tetap science. Nah, pas SMA tuh baru aku rasa kayaknya aku lebih cocok nih ngerjain ikut fisika. Oke. Berarti keren juga ya Anda fisika ini. Sangat mendalami fisika ya. Ada. Nggak tahu baca lagi ya. Kalau mau spesialis apa? Ortopedi dari katanya. Atau nggak anestesi. Definisi sukses sudah. Oke. Katanya gimana? Extend lagi nggak? 5 menitnya? Udah 1 jam. Oh, udah jam 9:05 ya? Udah bulan. Buletin ke? 9:10. Boleh extend ya guys, seperti 5 menit gitu. Ada yang tidur dulu ya, monggo. Kalian pernah solo trip gak? Aku tahu solo trip. Kamu pernah nggak ya solo trip? Sering ya? Lo sering solo trip ya? Gue lebih prefer solo trip sih kadang. Kalau gue sih Gimana? solonya tuh paling nggak solo sih, duo trip kali ya. Sama kakak atau nggak sama adik. Ya, make sense sih, make sense. Itu bukan solo trip kan ya berarti? Enggak gitu. Duo lah, duo. Duo trip. Player masih ya. Tapi kalau misalkan lu disuruh pilih ya, mending solo trip atau multiplayer bareng teman. Kayaknya aku lebih suka multi tapi yang nggak terlalu rame gitu sih. Ini ya maksimal mungkin menurut aku 4 atau 5 lah. Karena kalau rame-rame banget kurang suka aja. Konflik of interest lah ya nanti pas jalan. Jadi banyak apa itu ide-ide gitu. Bingung ngapa-ngapain bingung gitu. Ada yang minta pose. Lu mau pose gimana, Bil? Pose. Ya, biasa aja guys. Foto-foto bisa. Nah, yang berarti mending minta mereka kasih foto posenya terus gua kirim ke lu gitu ya. Kalau bisa suka pose candid guys. Pose bandnya gimana ya? Ya, yang nggak sadar kamera gitu. Gua lagi baca TikTok. Kok TikTok? X aja. Benar. Kan pilih dimsum atau mie ayam? Dimsum apa? Kecuali mie ayam yang asin ya, aku lebih suka yang asin. Kalian berdua spill metode belajar, Nabil Pomodoro ya, versi diri sendiri. Kalau aku pakai repetisi versi jadul ya, orang tua kalian itu. Kalian ngikutin Marvel kah? Ngikut nggak lu? Aku lumayan sih. Berarti terakhir apa? Yang Marvel itu, film Marvel terakhir. Jujur untuk sekarang udah nggak terlalu ngikutin dulu. Kalau yang dulu banget masih, kalau yang dulu tuh masih ngikutin banget.
Oh sekarang ya Bentar. bagus. Infinity War gitu-gitu. Oh ya, tapi ini genuine question aja sih. Lu lebih kayak, kan style film Marvel kan ganti kan. Kalau Hmm. menurutku tuh yang paling OG itu menurutku Captain America yang paling pertama. Entah kenapa gue suka banget aja. Atau kayak yang Cold War bareng lawan si Iron Man itu gimana? Oh iya iya. Kayak lebih rasa actionnya ya. Iya kayak sinematik, kayak yang baru-baru kayak gimana ya? Yang baru banget tuh terlalu apa ya? Terlalu apa ya kan? Eh terlalu vibrant atau terlalu apa sih? Pokoknya kayak rusuh banget tuh kayak nggak Oh ngerti. justru terlalu rusuh yang sekarang ya. Ya kayak Infinity War aja udah rusuh banget gak sih? Infinity War itu udah peaknya lah. Setelah Infinity War Secret ya menurutku. Kayak Endgame itu sudah mulai terasa sedikit. Tapi Endgame aku suka guys karena dia time traveler ya. Ih, time traveler banget. Back to the Future aja sekalian ditonton tuh part season 2 ya. Sama kan aku kemarin habis nonton film ini, film sore. Tahu nggak lo film sore? Ya kenapa? Nah, ada time travelingnya lagi tuh, seru. Anda sangat suka time traveling, ya ampun. Aku masih lebih suka mobil balapan, Pak. Mending jadi ikan kecil di kolam yang besar atau jadi ikan besar di kolam yang kecil, Bill? Mending jadi orang yang mancing ikan ya, karena hobi aku mancing juga. Mancing apa terakhir? Nah, kalian yang join channel aku kan pasti sering ngeliat aku mancing. Ini sih baru 2 kali aku update mancing. Ngajak-ngajak lah kalau mancing ya, aku juga pengen. Dulu pas aku SD aku suka banget mancing, terus udah lama banget kan gak mancing. Terus sekarang baru mulai suka lagi mancing. Ada tempat langganan nggak kalau mancing gitu? Bebas lah mancing. Kalau bisa tempat yang nih, yang sepi ikan guys, biar skill kesabarannya itu diuji. Bukan skill kesabaran ya, gitu. Itu yang benar-benar kesabaran, Pak. Ya ada skill ya itu. Kesabaran tuh skill pak, Itu tinggal bisa dilatih kan kesabaran. Iya oke lah, fair enough, fair enough. Ada jam 9.10 kan katanya. Oke, end ya, thank you. Kita pose dulu, tadi ada yang request pose tuh. Ya makanya kalian kirim aja di HT-nya pokoknya. Tahu nih. Ya gua pose apa ya? Boleh deh. Menurut lo cool nggak? Apa-apa nih. Ada post yang lucu aja kamu. Bilbo banget. Ada ide pose apa? Yang hidup. Apa? Lu cek WA. Nah, gunanya laptop dan HP itu biar kita bisa buka WhatsApp. Oh, tapi ada captionnya, kita harus ngomong apa? Hidup. Gak ada caption kan, cuma pose doang. Oh, ini gini aja deh. Gak ada captionnya ya guys ya, tangan doang ya. Gila. Komen-komennya dijaga ya guys ya. Tolong. Lo ngeliat tadi ada satu nih. Tolong lah, ini gue baru pertama kali nge-live, semoga jangan ke-ban ya. Enggak lah, enggak mungkin. Kita lo kak macam-macam, Pak. Ya udah. Ya, kan ya. Thank you. Thank you guys. Selamat tidur. Good luck. Bye-bye.